Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ananda Irianti dari kelas 1 WA27 Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Gunadarma. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law dalam konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 ini sendiri disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Penerapan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, maka kita warga Indonesia berhak untuk memeluk agama yang kita yakini dan kita percayai tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun. Pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28B UUD NRI 1945, hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penerapan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan rasa kebanggaan dan bertanah air Indonesia. Penerapan selanjutnya, rela berkorban untuk kepentingan negara. Selanjutnya, mencegah perpecahan. Pasal 32 yang berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 selanjutnya, yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal selanjutnya adalah pasal 28B ayat 1 yang berbunyi, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya pasal 28J ayat 1, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya adalah pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum pemerintahan. Setiap warga negara berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya adalah pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian, daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.